bersyukur padamu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami, sepanjang malam di mana kami sudah boleh beristirahat, melepaskan segala kelelahan kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami mohon kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Tuhan, urapi kami Tuhan, agar setiap firman yang kami renungkan pada pagi ini, hari ini, benar-benar boleh menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Demikian bunyinya, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yaitu tentang pengharapan iman dan kasih. Dalam situasi yang cukup mencekam pada saat ini, dengan adanya pandemi COVID yang melanda di seluruh permukaan bumi, semua manusia seakan-akan hidup dilanda dengan sebuah ketakutan. Semua manusia mengalami ketakutan. Tapi terpujilah bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup kita ini tidak habis sampai di sini. Situasi seperti ini tidak perlu kita resahkan seperti orang-orang yang di dunia yang tidak memiliki Kristus. Bahkan saat-saat ini kita harus bangkit dari segala kelemahan kita. Firman Tuhan mengatakan, ya, di sini dikatakan bahwa kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita, karena kita ini menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman ini. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau saya tanya, kalau saya sampaikan, siapakah yang dapat bergembira dalam situasi yang amat sulit ini? Siapakah yang dapat bersuka cita menikmati hidup dalam situasi yang sangat mencekam ini? Semua manusia diliputi dengan segala kekhawatiran. Semua manusia diliputi dengan segala ketakutan. Ya, banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Pengusaha-pengusaha, pabrik-pabrik, semua mengalami problem di dalam usahanya. Semua manusia mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, kita harus tetap berbahagia dan bergembira, sekalipun sekarang seketika kita harus berduka dengan berbagai-bagai pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita memiliki percaya yang sungguh kepada Dia, tidak seharusnya kita harus ikut berduka
ikut merasakan hidup yang penuh dengan segala keresahan dan kedukaan. Karena Tuhan katakan, bergembiralah, bergembiralah. Ya, karena kita tahu bahwa yang menyertai hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku tetap menyertai engkau. Ya, bersukacitalah. Di sini Tuhan katakan, jangan kita hidup dengan keresahan. Di saat-saat ini kita harus buktikan, ya, kondisi iman kita, percaya kita yang sungguh. Karena dalam kehidupan orang percaya, di sini Tuhan Yesus ikut beracara di dalamnya. Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, apa yang dikatakan di dalam perumpamaan pokok anggur, ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, jikalau kamu di dalam aku dan firman-Ku ada dalam kamu, mintalah apa yang kamu minta, pasti kamu akan menikmatinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yakinkah kita dalam hal ini? Hidup kita ini adalah bagian daripada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan pengharapan, iman, dan kasih itu yang harus melekat di dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, kata firman Tuhan. Berarti apa? Firman itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Setiap langkah kita, setiap aktivitas kita harus tercermin bahwa kasih Yesus itu ada kekuatan kita. Kasih Yesus selalu memberikan pengharapan pada kita. Oleh karena itu saya berharap lewat renungan pada pagi hari ini, kita semua, ya, kita semua tidak perlu selalu memikirkan hidup ini dengan penuh keresahan. Kesulitan boleh datang, tapi firman Tuhan katakan, bergembiralah, bersukacitalah. Saya percaya dan yakin firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan satu motivasi yang jelas, boleh memberikan satu gambar yang jelas bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Milikilah percaya yang sungguh, maka imanmu akan teguh. Iman yang teguh akan membuat sesuatu kehidupan penuh pengharapan, penuh sukacita. Dan di balik situasi yang kita alami sekarang ini, ada satu sukacita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Inilah yang perlu kita pikirkan. Ini yang selalu kita renungkan. Tetaplah pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kiranya renungan firman Tuhan tidak saya perpanjang. Biar kita mau tetap ingat bahwa pengharapan, iman, dan kasih ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena kita berjalan, tidak berjalan sendiri. Tuhan tetap menyertai sepanjang langkah kehidupan kita. Amin. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu Tuhan, sudah kami terima dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan, boleh memberikan pengharapan yang baru dalam hidup ini. Hingga kami tidak perlu selalu hidup dalam kesusahan, keresahan, ketakutan. Tapi kami boleh hidup dengan penuh sukacita, bergembira, karena Yesus menyertai hidup ini. Karena Yesus ada dalam hidup ini, dan Yesus selalu menolong hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, kiranya setiap firman yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Setiap pendengar yang sudah mengikuti acara pada saat ini Tuhan, ya Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Tuhan berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya. Tuhan berkati semua Tuhan. Hingga apapun yang terjadi di dalam situasi yang cukup mencekam ini, kami boleh hidup tetap dengan bersukacita karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.